Silakan dulu ya. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya mohon maaf ya Bu, kedatangan saya maksudnya Ibu. Oke, tidak masalah. Di sini saya ada tugas nih Bu, yaitu melakukan wawancara kepada 2 sampai 3 orang kepala sekolah. Jadi salah satunya saya pilih sekolah itu Bu, STIP Azul dan ini Bu. Oke. Jadi mohon kesediaannya Ibu untuk beberapa menit saya lakukan wawancara dan kesediaannya Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada ya. Oke, Ya, siap. jadi tema wawancara kita ini berkaitan dengan tugas Ibu sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan bisa Ibu menghadapi beberapa masalah yang berhubungan dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Oke. Baik Ibu, langsung saja ya Bu ke inti pertanyaannya. Oke. Baik Ibu, yang pertama, selama ini menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral ini? Oke, tentu untuk yang pertama kita pasti menganalisis dulu ya kasusnya atau dilema atau tantangan yang kita hadapi, baik mungkin ke guru atau ke siswa. Tapi kita contohkan ke anak seperti ya, contohnya Contoh anaknya kasusnya gimana Bu? terlambat datang ke sekolah. Berarti itu Seperti itu. satu contoh dilema etikanya, Iya. beberapa anak sering terlambat ya Bu. Iya. Baik Ibu, pertanyaan yang kedua, selama ini menjadi kepala sekolah di sini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Misalnya salah satu contohnya tadi Ibu bilang terkait dengan beberapa murid Ibu yang terlambat, yang sering terlambat, itu kan ada foto-foto penyebabnya tuh Bu. Nah tentu di situ ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah bagaimana Ibu dalam pengambilan keputusannya Bu? Oke, untuk kita mengkomunikasikan dengan orang tuanya atau memusyawarahkan dengan orang tuanya seperti itu, supaya kita tahu juga apa sih penyebab anaknya terlambat seperti itu. Nanti untuk keberlanjutannya baru kita buat dalam penyelesaiannya seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Oke, biasanya kita kan kalau ada kasus seperti itu kan di anak tuh. Iya. Nah, tentu saya menugaskan wali kelasnya karena kita di sini bimbingan konseling itu wali kelas. Nah, di kelas masing-masing jadi wali kelasnya berkomunikasi dengan orang tuanya seperti itu. Tapi kasusnya ini ditangani terlebih dahulu dari wali kelas. Oh iya, dari bawah berarti ya, Iya, dari wali kelasnya iya. ya Bu. Seandainya dari wali kelasnya belum terselesaikan, selanjutnya bagaimana Bu? Oh, tentu Kelanjutannya. kita ada wakil kesiswaan. Nah, wakil kepala sekolah yang namanya kesiswaan itu yang menanganinya seperti itu. Kalau seandainya belum terselesaikan juga, tapi biasanya saya pasti mendampingi. Kalau udah misalnya belum selesai di wali kelas, saya pasti mendampingi juga untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk mendiskusikan atau memusyawarahkan permasalahan yang terjadi pada anak kita seperti itu. Jadi Ibu mendampingi Kesiswaan. wali kelasnya, dan kesiswaan. tapi didudukkan semuanya ya Bu Iya, ya. benar. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Oke, tentu yang paling sangat efektif harus komunikasi seperti itu. Komunikasi antara orang tua, antara wali kelas, sampai kita semua gitu kan, dan anak tersebut untuk melakukan perubahan. Kalau seandainya orang tua, wali kelas maupun anak tidak kita dudukkan, tentulah ini yang terlambat akan datang terlambat. Ada perubahan tidak ya, ada Bu, ya. perubahan. Ada perubahan Nah, tapi positif. kalau sama-sama ada anak tersebut, ada orang tuanya dan ada wali kelasnya atau kita juga mendampingi di situ, tentu insya Allah mudah terselesaikan yang menjadi dilema atau persoalannya. Dilema itu akan hilang seketika begitu Ya, ya Bu. insya Allah, amin. Baik Ibu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dihubungkan dengan satu kasus yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira ada tidak Bu tantangannya dan bagaimana tantangan tersebut?
Sejauh ini alhamdulillah tidak ada ya untuk tantangan yang berat seperti itu. Alhamdulillah selagi bisa dikomunikasikan, selagi terutama orang tua ini bisa diajak kerjasama, insya Allah masalah-masalah yang seperti itu Ya intinya mudah kalau selagi ada kolaborasi dan Iya, komunikasi benar. yang efektif ya, Benar. yang kontinu ya Bu, yang Iya, terus menerus, benar. semua ini bersinergi bersama satu tujuan gitu ya Bu. Dilema itu akan terselesaikan ya Bu, dan Iya, Ibu benar. sebagai ketua mungkin akan sangat mudah gitu dalam mengambil keputusannya ya Bu ya. Karena keputusannya mufakat ya Bu, karena di masyarakat juga Iya, ya. benar. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalaupun ada jadwalnya, bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Oke, untuk penyelesaian masalah kita biasanya menyelesaikan dengan kondisional, di mana secara kondisional, di mana misalnya suatu dilema atau permasalahan itu terjadi, tentu kita komunikasikan. Jika terjadinya pada anak, tentu guru tadi dan anak dipanggil di tempat tertentu, di ruangan tertentu tanpa teman-temannya tahu, itu dipanggil. Kalau misalnya terjadi pada guru, tentu di ruangan secara pribadi. Berarti menjaga privasi anak juga ya Iya, Bu, orang tua. benar. Gitu ya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Salah satu contohnya seperti tadi Bu, yang beberapa menurut Ibu ada yang terlambat, gitu, sering terlambat gitu. Kira-kira seseorang atau faktor-faktor apa yang bisa mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tadi? Oke, kita kalau sudah kita komunikasikan semua sama orang tua, tentu kadang kita ada kalanya kita sampaikan juga ini ke yayasan seperti itu. Biar bagaimanapun yayasan itu orangnya dia ingin tahu juga loh kondisi sekolah kita, prosedurnya ataupun tantangan yang kita hadapi. Yayasan dia butuh mengetahui perkembangan sekolah Iya, itu benar. harus diketahui yayasan ya Bu, Iya, karena benar. sekolah Ibu ini sekolah di bawah yayasan ya Bu ya. Baik Ibu, pertanyaan yang terakhir nih Bu. Oke, alhamdulillah. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika tadi? Oke, tentu mungkin ada beberapa poin. Salah satunya pertama adalah saya semakin percaya diri untuk menangani permasalahan ataupun dilema yang terjadi di sekolah kami. Yang kedua, tentu kami pihak sekolah gitu lebih dekat dengan orang tua tersebut seperti itu. Jadi kedekatan karena komunikasi tadi sama orang tua itu Jadi semakin semakin terjalin, erat, semakin erat gitu. ya. Dengan guru-gurunya juga seperti itu juga ya Bu, Iya, semakin meningkat komunikasinya. komunikasi dan kerjasamanya, Benar. kolaborasinya begitu ya Bu Benar, ya. iya. Karena punya visi misi juga sekolah Ibu gitu kan yang harus dicapai bersama. Benar, gitu benar ya. sekali Bu. Benar sekali. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Dari jawaban yang disampaikan tadi, saya dapat menyimpulkan dari semua dilema etika yang sudah Ibu hadapi, yang sudah terjadi di sekolah Ibu, Ibu sudah melakukannya dengan beberapa langkah dari 9 langkah yang saya pelajari Bu di pendidikan guru penggerak. Nah, salah satunya itu Ibu sudah melakukan prinsip resolusi. Salah satunya itu berpikir berbasis rasa peduli. Berpikir berbasis rasa peduli gitu Bu. Intinya tetap menjaga privasi murid, guru Ibu, sekolah, menjaga nama baik sekolah Ibu gitu kan. Ibu masih mempedulikan hal tersebut gitu ya. Juga menjaga nama baik yayasan juga ya Bu ya. Jadi setiap apapun yang terjadi di sekolah, Ibu harus melaporkannya ke yayasan. Yayasan harus tahu gitu, karena yayasan juga salah satu penanggung jawab di sekolah. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu Waktunya, Sulasa. Sukses untuk Amin. KGP-nya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya mudah-mudahan juga di sekolah Ibu akan ada GGP selanjutnya ya Bu. Amin, amin, amin. Ya terima kasih Ibu. Waktunya izin saya undur diri pamit. Sukses. Terima kasih Bu.